Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvriza Mutiara Cindi dengan NIM P0172032519. Di video ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai keperawatan jiwa di benua Eropa. Selamat menyaksikan. Sejarah keperawatan jiwa di Eropa tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pelayanan kesehatan jiwa. Perubahan dalam cara masyarakat memperlakukan orang dengan gangguan jiwa menjadi dasar lahirnya keperawatan jiwa modern yang mengutamakan pelayanan yang profesional, ilmiah, dan menghormati martabat manusia. Pada abad pertengahan sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15, masyarakat Eropa masih percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh kerasukan roh jahat, kutukan, atau hukuman dari Tuhan. Akibatnya, orang yang mengalami gangguan jiwa sering dikurung, dipasung, dirantai, bahkan dipenjara bersama para pelaku kriminal. Mereka tidak memperoleh pengobatan maupun perawatan yang layak karena belum berkembang ilmu kedokteran dan keperawatan jiwa. Salah satu tempat yang terkenal pada masa itu adalah Bethlehem Royal Hospital atau Bethlehem Hospital di London, Inggris. Rumah sakit ini mulai digunakan untuk merawat pasien gangguan jiwa sejak tahun 1547. Namun pada masa awal pelayanannya, pasien masih mengalami perlakuan yang keras dan tidak manusiawi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan jiwa pada masa itu masih jauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Perubahan mulai terlihat pada abad ke-18 ketika muncul pemikiran bahwa gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang dapat dipelajari dan diobati. Salah satu tokoh penting adalah William Beatty, 1703 hingga 1776 dari Inggris. Pada tahun 1758, ia menerbitkan buku Treatise on Madness. Dalam bukunya, Beatty menjelaskan bahwa pasien gangguan jiwa memerlukan lingkungan yang bersih, perawatan yang baik, makanan yang cukup, serta pendekatan yang lebih manusiawi. Pemikirannya menjadi salah satu dasar reformasi pelayanan kesehatan jiwa di Eropa. Tonggak penting dalam sejarah kesehatan jiwa terjadi pada tahun 1793 ketika Philippe Pinel diangkat sebagai kepala rumah sakit Bicêtre di Paris, Prancis, bersama Jean-Baptiste Poussin, seorang pengawas rumah sakit yang telah lebih dahulu menerapkan perlakuan manusiawi terhadap pasien. Pinel melepaskan rantai yang membelenggu pasien gangguan jiwa. Ia kemudian memperkenalkan konsep moral treatment, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa pasien harus diperlakukan dengan hormat, penuh kasih sayang, diberikan lingkungan yang aman, kesempatan beraktivitas, serta komunikasi yang baik. Peristiwa ini menjadi simbol dimulainya reformasi pelayanan kesehatan jiwa modern di Eropa. Perkembangan tersebut berlanjut di Inggris melalui William Tuke 1732 hingga 1822 yang pada tahun 1796 mendirikan York Retreat. Tempat ini menerapkan pendekatan yang lebih humanis dengan memberikan suasana yang tenang, dukungan emosional, aktivitas sehari-hari, serta hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Model pelayanan di York Retreat kemudian menjadi contoh bagi berbagai rumah sakit jiwa di Eropa. Selanjutnya, pada tahun 1839, John Connolly memperkenalkan sistem non-restraint di Henwill Asylum, Inggris. Sistem ini mengurangi penggunaan rantai, borgol, dan alat pengekang lainnya. Sebagai gantinya, pasien diberikan pengawasan, komunikasi terapeutik, serta pendampingan yang lebih intensif. Pendekatan ini menunjukkan semakin besarnya peran tenaga kesehatan termasuk perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien gangguan jiwa secara profesional. Memasuki akhir abad ke-19, keperawatan jiwa mulai berkembang menjadi bidang keahlian tersendiri. Di Inggris mulai diselenggarakan pendidikan formal bagi perawat jiwa sekitar tahun 1861. Sejak saat itu, perawat tidak hanya bertugas menjaga pasien, tetapi juga melakukan pengkajian, observasi, membantu terapi, memberikan dukungan psikologis, serta bekerja sama dengan dokter dalam proses pemulihan pasien. Pendidikan formal ini menjadi berkembangnya profesi keperawatan jiwa di Eropa. Pada abad ke-20, perkembangan keperawatan jiwa semakin pesat di berbagai negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Jerman.
Pendidikan keperawatan jiwa semakin terstruktur, standar praktik mulai dikembangkan, serta penelitian di bidang kesehatan jiwa semakin meningkat. Peran perawat jiwa juga semakin luas, tidak hanya di rumah sakit jiwa, tetapi juga di pelayanan kesehatan masyarakat rehabilitasi, serta pendampingan pasien agar dapat kembali berfungsi secara optimal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Memasuki abad ke-21, pelayanan keperawatan jiwa di Eropa terus berkembang dengan pendekatan yang berpusat pada pasien atau patient-centered care, menghormati hak asasi pasien, berbasis bukti, serta melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses perawatannya. Perawat jiwa berperan penting dalam memberikan asuhan keperawatan, edukasi, konseling, serta rehabilitasi psikososial. Sebagai kesimpulannya, sejarah keperawatan jiwa di Eropa menunjukkan perubahan yang sangat besar, yaitu dari perlakuan yang penuh stigma, diskriminasi, dan kekerasan menuju pelayanan yang profesional, ilmiah, serta menghargai martabat manusia. Reformasi yang dilakukan oleh William Betty, Philippe Pinel, Jean Baptiste, William Tuke, dan John Connolly menjadi landasan penting bagi berkembangnya keperawatan jiwa modern di Eropa. Hingga saat ini, prinsip-prinsip kemanusiaan, komunikasi terapeutik, dan pelayanan berbasis bukti tetap menjadi dasar praktik keperawatan jiwa di Eropa. Sekian mengenai sejarah keperawatan jiwa di Eropa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.